Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Maulia Nurfadlillah, NPM 045, beserta dua teman saya yaitu Naila Salsabila, NPM 050, dan Lia Rosita, NPM 082. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas terkait aktiva tetap, transfer, dan inkenso. Yang pertama yaitu terkait aktiva tetap. Apa sih itu aktiva tetap? Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasional bank, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal bank, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari aktiva tetap ada gedung, kantor, tanah, dan kendaraan. Aktiva tetap dapat juga diartikan sebagai aktiva yang tidak produktif sehingga jumlahnya perlu dibatasi atau pada umumnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan aktiva produktif bank. Yang pertama akan dijelaskan terkait pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap. Pada prinsipnya, aktiva tetap yang diperoleh akan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah ditambah biaya-biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap digunakan. Penempatan aktiva tersebut selanjutnya dinilai sebesar harga buku, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, pengeluaran untuk memperoleh dan penggunaan aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi dua macam pengeluaran, yaitu ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Nah, pengeluaran ini harus dikapitalisasikan ke dalam rekening aktiva yang bersangkutan atau masuk dalam harga perolehan. Yang kedua, pengeluaran pendapatan, yaitu merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Nah, pengeluaran ini nantinya akan dibukukan dalam rekening. Lalu yang B ada perolehan aktiva tetap. Pertama, untuk perolehan aktiva tetap itu perolehan aktiva tetap melalui pembelian. Dalam hal perolehan aktiva tetap melalui pembelian, harga perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli aktiva tersebut ditambah biaya-biaya yang dibebankan kepada pembeli hingga aktiva tersebut siap digunakan. Kalau aktiva tersebut merupakan barang impor, maka biaya pembukuan surat kredit berdokumen atau letter of credit menjadi bagian dari harga perolehan. Nah, perolehan aktiva tetap melalui pembelian terdapat dua macam, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Apabila pembelian dilakukan secara tunai, bank akan membayar sebesar harga perolehan. Pembelian tersebut bisa dilakukan atau dibayar oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Nah, pada pembelian aktiva secara kredit, perolehan aktiva tetap secara kredit akan menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga merupakan pengeluaran pendapatan, sehingga tidak dikapitalisasikan dalam harga perolehan aktiva. Biaya bunga itu biasanya harus dicatat sendiri. Lalu yang kedua itu ada perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dengan surat berharga. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara ditukar dengan surat berharga. Dengan cara ini, aktiva tetap yang diperoleh dinilai sebesar nilai wajar. Bila tidak diperoleh nilai wajar aktiva tetap, maka didasarkan pada nilai pasar sekuritas. Yang ketiga ada pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang tidak sejenis. Pertukaran aktiva dengan aktiva yang berbeda jenis artinya aktiva yang berbeda fungsinya selain sekuritas. Perlakuan akuntansinya adalah pertukaran aktiva tetap dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan tergantung mana yang lebih banyak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Lalu yang keempat ada pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang sejenis. Dalam pertukaran aktiva tetap yang sejenis,
Perlakuan akuntansinya untuk aktiva tetap yang diperoleh melalui transaksi pertukaran aktiva non-moneter dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan yang lebih layak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Lalu yang kelima ada perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri. Untuk membuat aktiva tetap dan inventaris, suatu bank dapat membuat sendiri. Biaya-biaya yang timbul dan menjadi komponen harga perolehan adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk biaya overhead bisa dibebankan berdasarkan tarif atau berdasarkan kenaikan atau tambahan biaya overhead akibat pembuatan aktiva tersebut. Lalu yang keenam atau yang terakhir, perolehan aktiva tetap dari sumbangan atau hibah atau hadiah. Nah, pencatatan aktiva dari hibah atau hadiah sebesar harga pasarnya. Tetapi bila untuk memperoleh aktiva ini perlu pengorbanan, maka bank hanya akan menerima nilai bersihnya. Lalu yang C, ada pencatatan biaya untuk menggunakan aktiva tetap. Untuk menggunakan aktiva tetap bank, maka diperlukan biaya. Biaya-biaya ini merupakan pengeluaran pendapatan sehingga dibukukan sendiri. Jurnal yang diperlukan untuk membukukan pengeluaran ini adalah 1. Bila biaya pemeliharaan dan reparasi tidak menambah umur, maka di sini biaya reparasi dan pemeliharaan didebet dan kas dikredit. Yang kedua, bila biaya pemeliharaan dan reparasi menambah umur aktiva tetap, maka yang didebet yaitu akumulasi aktiva tetap dan yang dikredit yaitu ada kas. Nah, khusus biaya pengganti yang relatif besar, maka harus diperhitungkan nilai komponen aktiva tetap yang diganti. Nilai yang diganti tersebut harus dikeluarkan dahulu dari buku dan kemudian mencatat nilai penggantian yang baru ke dalam buku. Lalu yang D ada depresiasi aktiva tetap. Secara umum dapat dijelaskan bahwa depresiasi aktiva tetap dilakukan oleh bank karena adanya faktor fisik dan faktor fungsional. Nah, untuk mengalokasikan biaya depresiasi setiap laporan harus diketahui yang pertama harga perolehannya, yang kedua umur ekonomis, yang ketiga nilai residu. Nah, depresiasi yang telah ditentukan selanjutnya dicatat dengan mendebet rekening biaya depresiasi atau penyusutan dan mengkredit akumulasi depresiasi aktiva tetap. Lalu terdapat 3 metode dalam menghitung depresiasi aktiva tetap. Yang pertama ada metode garis lurus. Dalam metode ini, bank akan menghitung depresiasi setiap periode dengan jumlah yang sama. Rumus untuk metode ini yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dari umur ekonomis. Lalu yang kedua ada metode jam jasa. Dalam metode ini diasumsikan bahwa aktiva tetap yang bersangkutan akan lebih cepat rusak kalau digunakan secara penuh. Beban depresiasi di sini sangat tergantung pada jumlah jam kerja yang digunakan. Rumus untuk metode ini adalah depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagikan dengan jam jasa. Lalu yang ketiga metode jumlah angka tahun. Nah, dalam metode ini diasumsikan bahwa aktiva tetap yang baru akan dapat digunakan dengan lebih dibandingkan dengan aktiva tetap yang lebih tua. Untuk itu, biaya depresiasi pada awal-awal tahun akan relatif kecil dan akan naik mengikuti umur aktiva tetap tersebut. Nah, penentuan depresiasi melalui metode ini adalah dengan mengalihkan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan setelah dikurangi nilai residunya. Lalu untuk transfer akan dijelaskan oleh Mbak Naila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jasa pengiriman uang atau transfer. Pengiriman uang atau transfer adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat atau bank ke tempat lain atau cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri.
Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer, dan bisa digunakan sebagai saran promosi. Jasa transfer saat ini semakin canggih. Perkembangan terkini Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BRI RTGS adalah sistem transfer clearing antar bank seketika. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer yaitu yang pertama nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pengirim yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua, bank penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanah dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Dan yang ketiga, bank tertarik atau drawer bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Dan yang keempat, beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawer bank. Selanjutnya, di jenis-jenis transfer ada dua, yaitu transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua, transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana bank pada bank sendiri. Pada kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenai nasabah atau know your customer, kegiatan transfer atau dana memiliki risiko bagi bank. Oleh karena itu harus dikendalikan sedini mungkin, minimal melalui penerapan prinsip mengenai nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim atau diterima, dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sempat. Selanjutnya, untuk khusus mengenai prinsip nasabah adalah sangat membantu tim audit dalam menentukan keberadaan penyimpangan di bidang akuntansi. Oleh karena kegiatan transfer wajib menerapkan prinsip mengenai nasabah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan money laundering atau pencurian uang. Akuntansi transfer keluar. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebatan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Dan selanjutnya ada akuntansi transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri, atau penerima dana bank sendiri. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri, atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya, bank penerus akan memungut komisi. Selanjutnya mengenai inkaso. Inkaso adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang sendiri, tetapi berada di luar wilayah clearing atau di kota berbeda. Dengan kata lain, penagihan inkaso ini adalah penagihan cek atau biliet giro oleh suatu bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota berbeda. Kegiatan inkaso menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan atau cek, biliet giro, tels, pos biasa atau faksimil. Selanjutnya mengenai jenis-jenis inkaso. Jenis-jenis inkaso jika dilihat dari jenisnya, yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran adalah warkat yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya ada cek, biliet giro. Kemudian yang kedua, inkaso dengan warkat berlampiran. Warkat inkasonya harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Contohnya kwitansi, faktur, polis asuransi.
Kemudian jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Yang pertama, inkaso keluar. Merupakan inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri bank lain di luar kota. Kemudian inkaso masuk. Tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemarkarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Selanjutnya jenis inkaso dilihat dari mekanismenya. Yang pertama, inkaso melalui bank lain. Inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Kemudian yang kedua, inkaso melalui cabang bank sendiri. Inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang sendiri. Kemudian, akuntansi inkaso keluar merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkaso maupun tidak, setiap inkaso akan memberikan hasil. Selama selang waktu menerima amanat untuk menagih hingga tagihan berhasil atau tidak, transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Kegiatan pada rekening ini menggunakan ayat jurnal tunggal posisi kredit. Rekening ini akan outstanding selama tenggang waktu. Bila inkaso berhasil, maka langsung dikreditkan atau dibayarkan ke rekening si pemberi amanat dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan atau didebit. Karena transaksi inkaso telah real atau efektif dan dibutuhkan pada rekening real. Persoalan yang muncul adalah mengenai rekening komisi inkaso dan ongkos warkat. Bila berhasil, bank akan memotong rekening nasabah yang bersangkutan untuk ongkos transfer saja. Hasil inkaso bisa langsung dikreditkan ke rekening giro atau tabungan si pemberi amanat bank pemarkarsa. Bila hasil inkaso untuk diberikan kepada bukan nasabah, maka bank harus mencatat terlebih dahulu pada rekening administratif warkat inkaso yang akan dibayar. Akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalkan, Ali sepakat membayar beban giro Ali 50 juta, beban tanggungan Ali 20 juta rupiah, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin 30 juta rupiah. Maka pencatatan di bank tanggal 10 Mei 2017, rekening giro Ali didebit 50 juta, tabungan Ali didebit 20 juta, dan giro Amin 30 juta didebit. Kemudian untuk kredit, RAK cabang Semarang 100 juta. Transaksi inkaso antar bank via kantor cabang dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat. Dengan demikian, bank pemarkarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan dengan kantor cabangnya. Sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah diterbitkan cek atau biliet giro. Oleh karena itu, pencatatan transaksi ini terjadi di bank pemarkarsa, bank pelaksana cabang bank sendiri, dan bank lain tertagih. Contohnya, pada tanggal 15 Mei 2018, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang-barang elektronik pada X nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta rupiah. Pada hari itu juga, X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan pada tanggal 20 Mei 2018. Tanggal 20 Mei 2018, saudara Y setor ke Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran wakaf. Untuk pencatatan di rekening administratif tanggal 20 Mei 2018, rekening RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan di debit 500 juta. Kemudian kredit RAR warkat inkaso setor dan ditagihkan 500 juta. Kemudian tanggal 21 Mei 2018, debit RAK cabang Surabaya 500 juta. Kemudian kredit giro Y 499 juta rupiah dikredit
dan pendapatan komisi 1 juta di kredit. Kemudian untuk pencatatan transaksi di cabang pelaksana atau Bank A Surabaya adalah pada saat menagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya. Tanggal 21 Mei 2018, rekening RAR Warkat Clearing di kredit. Selanjutnya, pada saat clearing dinyatakan berhasil atau dana diefektif tanggal 21 Mei 2018, rekening RAR Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan di debit, kemudian giro BI di debit 500 juta, dan untuk kredit RAK Cabang Jakarta senilai 500 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan di Bank A Jakarta. Penerimaan warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank C Jakarta dicatat pada rekening administratif. Tanggal 21 Mei 2018, RAR Warkat Clearing dikredit 500 juta rupiah. Ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C Jakarta, maka jurnalnya ialah 21 Mei 2018, RAR Warkat Clearing 500 juta di debit, giro BI 500 juta di debit, dan giro saudara Y di kredit 500 juta. Pencatatan di Bank C Jakarta untuk RAR Cabang Surabaya di debit 500 juta dan giro BI di kredit sebesar 500 juta. Pencatatan di Bank C Surabaya. Pada saat clearing penyerahan atau penagihan tanggal 21 Mei 2018, RAR Warkat Clearing di debit 500 juta. Kemudian pada saat dana dinyatakan efektif oleh BI Surabaya atau Bank B Surabaya, jurnal pembalik di Bank C Surabaya adalah RAR Warkat Clearing di debit, kemudian giro BI di debit 500 juta, dan RAK Cabang Jakarta di kredit 500 juta. Selanjutnya, pencatatan di Bank B Surabaya, giro X di debit 500 juta dan giro BI di kredit 500 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.